Kebiasaan orang-orang jahiliyah itu di awal tanggal 1 bulan Rajab itu mereka menyembelih anak onta kelahiran yang pertama. Ya Allah, iblis ini mulain insaf, mari. Kira-kira masih bisa nggak bertobat? Kata Allah bisa, tapi dengan syarat datang ke kuburan Nabi Adam minta maaf. Segitu doang. Apa kata iblis? Oh Bapak saudara sekalian, lanjuti kajian kita masih membahas keutamaan daripada bulan Rajab. Di minggu yang lalu kita sudah membahas. Namun tradisi apa bulan Rajab ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, sehingga tradisi itu dihapus dengan kedatangan Islam? Ada satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, la faro'a wa la atirata. Apa itu faro'a? Ya, faro'a itu bifathatain. Awwal waladin talidun naqah fakana al-jahiliyah yazbahunahu li'alihatim fil jahiliyah wa yatabarraquna bih. Kebiasaan orang-orang jahiliyah itu di awal tanggal 1 ya, bulan Rajab itu mereka menyembelih anak onta kelahiran yang pertama. Bahwa dia anak onta beranak yang pertama, itulah yang disembelih untuk siapa? Untuk disuguhkan buat Tuhan-Tuhan mereka. Kata mereka mengambil barokah, bukan untuk Allah. Menyembelih onta tapi untuk Tuhan mereka. Siapa Tuhan-Tuhan mereka itu? Latta, Uzza, Manas dan Hubal. Nah, mereka mempunyai tradisi semacam itu. Nah, saudara, tradisi ini bisa ada, bisa tidak. Kalau kita mentradisikan agama boleh, tapi jangan mengagamakan tradisi. Ya, boleh, paham ya? Mentradisikan agama boleh. Apa tradisinya agama kita nih? Umpama bulan Maulid, baca Maulid, ya kan? Mi'raj, ada peringatan Mi'raj. Orang meninggal dunia, ya, kita bacakan tahlil tahmid, kita baca Yasin. Itu namanya mentradisikan agama. Yang nggak boleh ini mengagamakan tradisi. Kenapa? Mereka punya keyakinan kalau nggak dikerjakan itu akan celaka. Sebab tradisi ini terbiasa udah nenek moyang kita. Itu yang nggak boleh. Jadi Rasulullah SAW itu kehadiran itu untuk menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang menyimpang menurut syara Islam. Sekarang masih ada nggak? Ada. Negara kita masih ada. Ya. Sebab dia punya keyakinan kalau dia nggak kerjain bakal celaka. Ya. Kita tidak mau niat sindir sampir, namun ini sebagai contoh. Apa itu yang namanya pesta laut, pesta panen, kan gitu. Ya mungkin itu salah satu kemiripan. Dan ini yang dikatakan bid'ah dolalah. Ya, satu larangan yang sudah tidak baik dipertahankan, namanya itu ya mengagamakan tradisi. Bahwa mereka anggap wajib. Tidak boleh, saudara sekalian. Nah, Rasulullah SAW itu beliau mengatakan la faro'ah. Tidak ada gitu-gituan. Sambutlah bulan Rajab ini dengan mengagungkannya, mencintainya. Sehingga dalam riwayat minggu yang kita singgung bahwa bulan Rajab ini adalah termasuk Syahrul Asam. Lalu ketika Allah memanggil bulan Rajab ini, dia nggak nyaut. Kata Allah, ya syahri hal yuhibbunaka wa yu'azzimunaka. Wahai bulanku, kata Allah, ada nggak yang mencintaimu? Ada nggak yang mengagungkanmu? Ini bulan Rajab dia nggak nyaut. Bukan dia nggak dengar, atau juga bukan Allah nggak tahu. Kenapa harus bertanya kepada bulan Rajab? Allah zat yang maha tahu. Tapi ini untuk menjelaskan, ya,
Bagaimana caranya Allah ini menceritakan keutamaan bulan Rajab, dan bagaimana bulan Rajab ini kira-kira ada nggak yang mengagungkannya. Sehingga diem. Ya. Ketika nyaut itu bulan Rajab, dia bilang, ya Allah, bukankah kau perintahkan kami ini harus menutupi aib-aib hambamu. Akhirnya itu jawaban bulan Rajab. Maksudnya apa? Kan tidak semua orang mengagungkan bulan Rajab, tidak semua orang mencintai bulan Rajab. Sehingga bulan Rajab itu, saudara sekalian, ada satu riwayat, ada sebuah tanah, ya, ini dari Al-Muqatil. Ada sebuah tanah yang lapang di belakang Jabal Qaf katanya. Luasnya tanah tersebut 7 lapis kali dunia. Dunia ini luas. Di dalam riwayat dikatakan bahwa luasnya tanah di belakang Jabal Qaf itu sampai 7 kali lipat dunia. Saudara jangan dipikirin nih, ya, ini kekuasaan Allah, ya. Sekarang sedikit saya contohin, biar saudara paham, jadi nggak terlalu itu. Orang yang bikin lega dan sempit itu kan bukan masalah harta, bukan, masalah hati. Rumah luas bisa sempit, rumah sempit bisa itu hati. Ada orang rumahnya luas, sempit, sumpek perasaan. Tuh, namanya sempit. Tapi ada orang pas-pasan hidupnya tapi perasaan luas. Namanya tuh luas. Sehingga ditafsirkan ada satu hadis Nabi, orang yang nikmat itu satu diantaranya baitun wasi, punya rumah yang luas. Ini bukan rumah tinggal. Kalau rumah tinggal relatif. Yang dikatakan baitun wasi itu hati yang lapang, bisa luas tuh. Biar rumahnya ngontrak, kalau hatinya lapang jadi luas. Biar rumahnya bertingkat, ya. Kalau hati sempit jadi sempit. Apalagi udah rumah sempit, hati sempit, nggak enak tuh. Ini saudara sekalian, jadi ada satu bidang tanah itu di belakang Jabal Qaf, ya, hamparannya 7 kali luas dunia. Dan itu dikumpul, seluruh para malaikat berkumpul di situ. Kapan itu kumpulnya? Setiap malam Jumat di bulan Rajab. Di tangan-tangan para malaikat itu memegang bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan HTI ini, ya, megang bendera, tulisan kalimat La ilaha. Ini sebagai perlambang akidah kekuatan Islam. Allah tunjukkan, ya, di depan para malaikat. Apa di antara ucapan para malaikat itu ketika berada di Jabal Qaf itu? Allahumma arham ummata Muhammadin wa la tu'adzibhum. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad, jangan kau azab mereka. Ini ucapan ini berkali-kali diulangi oleh para malaikat. Sehingga Allah mengatakan, ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampunkan mereka. Ini salah satu keistimewaan bulan Rajab khusus untuk umat Nabi Muhammad, yang mereka mengagungkan bulan Rajab, ya, yang mencintai bulan Rajab. Saking agungnya Allah larang di sini itu untuk saling bunuh membunuh, berperang diharamkan, dilarang, nggak boleh. Tapi menurut ulama ayat ini dimansuh, disalin dengan apa? Maksiat. Jadi kalau orang perang itu pada bulan Rajab dosanya besar. Sekarang perang nggak ada, ya. Tapi mereka melakukan perbuatan maksiat, tetap dosanya itu seperti orang membunuh. Ini ya yang ditanya bulan Rajab itu tidak menyaut. Kenapa? Sebab tidak semua orang mengagungkan bulan Rajab. Tidak semua orang mencintai bulan Rajab. Kenapa mereka nggak mencintai? Dia nggak tahu keutamaan dan kebesaran bulan Rajab.
Sehingga kebiasaan hari-harinya mereka nggak ada perubahan. Ya, atau contoh, emang dia bisa main, dia main aja udah. Ya enggak? Banting kartu aja udah. Dia nggak tahu. Ini kan kebesaran Allah yang diberikan untuk siapa? Untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pendongkrak akan datangnya bulan suci Ramadan. Buat siapa itu? Hadiah dari Allah buat kita. Buat kita. Umat lain nggak ada. Ya. Mulai kita diingatkan dia dikit lagi nih bulan puasa. Sehingga ulama menafsirkan kan begini, saudara sekalian. Ya, bulan Rajab ini ibarat petani bulan menanam. Gitu loh. Segala jenis tanaman sekarang ini saatnya. Bab kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ada tempat bercocok tanam negeri akhirat. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang apa yang akan menghasilkan. Sekarang ini bulan menanam. Usahakanlah tanaman kita yang baik. Gitu. Kemudian bulan Syaban, bulan menyiram katanya. Jadi tanaman yang sudah kita tanam ini pada bulan Rajab, masuk bulan Syaban, ibadah terus bertambah, namanya bulan nyiram. Kalau tanamannya bagus, disiramnya bagus, dirawatinnya bagus, hasil panennya bakal bagus. Di awal di bulan Rajab ini. Sehingga Nabi itu memotivasi buat kita. Satu kebaikan yang kau lakukan pada bulan ini 70 lipat ganda. Bulan Sa'ban 700. Bulan Ramadan 1000. Ini kita bukan hitungan pahala, tapi ini sebagai contoh supaya ngerti. Kalau di bulan lain Rasul pernah bersabda kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dudukmu satu saat di majlis taklim lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu di bulan lain. Bulan ini kali 70. Berarti dudukmu satu saat di majlis taklim khusus pada bulan Rajab ini lebih utama daripada sholat sunnah sebanyak 70.000. Coba bayangin, ya. Siapa yang sanggup? Sanggup kita? Enggak. Di sinilah rahmatnya Allah diberikan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan untuk umat-umat terdahulu. Beramal sedikit besar ganjaran. Ya. Tidak kita mengharap, Allah telah memberikan harapan kepada kita. Kita nggak berharap, tapi Allah telah memberikan harapan buat kita. Kenapa? Rajab ini bulan rahmat, kan gitu. Roknya rahmat, jimnya jirmun, ay dosa, zambun, ya baknya birun, baik. Jadi kita diapit nih, kita nih hamba yang penuh dosa dan noda, diawali dengan rahmatnya Allah, kemudian dijepit lagi dengan birrullah, kebaikan Allah. Jadi hakikatnya meskipun kita hamba yang penuh dosa, ingat rahmat Allah selalu diberikan buat kita. Alhamdulillah. Dosa kita banyak, tapi Allah nggak pernah azab kita secara pribadi. Sehingga saudara sekalian, itu iblis. Iblis ini ketika mendengar ayat, ya, wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini kata Allah, siapa orang yang berusaha, atau wa may yaghfir, kalau ada man ya di akhir dengan ila, namanya jadi manfi, ya, nafi maknanya. Tidak ada sekali-kali orang yang punya dosa kecuali diampunkan oleh Allah. Jadi man ini bukan man istifham, ya, jadi nafi. Kenapa? Habis man syartiyah, di sini ada illa. Jadi tidak sekali-kali Allah memberikan, ya, tidak sekali-kali orang yang melakukan perbuatan dosa kecuali Allah memberikan ampunan kepada hambanya. Itu sama juga pernah saya jelaskan, kalau ada istifham hal kemudian ada illah, ya, itu artinya
Tidak, bukan bagaimana atau bukan mengapa. Ya. Dalam surah Ar-Rahman itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan. Jadi tidak maknanya, bukan istifham, bukan pertanyaan. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah kecuali Allah pun akan membalas kebaikan tadi. Ketika itu iblis mendengarkan, ya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Maka iblis menjerit. Kenapa menjerit? Sia-sia katanya. Usaha kita ini udah capek. Bertahun-tahun merusak manusia dengan berbagai perbuatan dosa. Sehingga menyangka pun mereka tuh ibadahnya aja dianggap ibadah. Tapi belum tentu ya ibadah kita dianggap ibadah oleh Allah. Ini kata iblis. Ahlaqtun nas bidzunub wa ahlaquni bila ilaha illallah. Aku rusak manusia dengan perbuatan dosa, kata iblis. Tapi manusia merusak aku dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Setelah mereka punya perasaan yakin bahwa istighfar, kalimat takbir, kalimat la ilaha illallah itu bisa mengampunkan dosa dia, masuklah iblis ke dalam hati kita. Apa yang dikatakan? Kalau gitu dikali sehari saya doang yang paling bagus. Ketika itu kita ucapkan semacam itu, walaupun hati kita, berarti kita sudah tertipu dengan tipu daya iblis. Aku akan masuk ke dalam hati manusia. Aku akan rusak dengan apa? Seakan-akan sayalah orang yang paling mendapat hidayah. Rusak. Tapi ketika turun ayat ini, iblis menjerit. Sia-sia usaha kita katanya. Sudah kita macam-macam itu. Ya, manusia melakukan perbuatan dosa. Turun ayat. Ya. Tidak sekali-kali hamba Allah yang berdosa kecuali Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Ini alhamdulillah. Ini bulan Rajab nih. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak berbuat kebaikan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kembali, tradisi orang jahiliyah itu setiap datangnya bulan Rajab, ya 1 sampai tanggal 10, mereka itu mengagungkannya dengan apa? Cara menyembelih ya anak onta yang beranak pertama. Sebagai apa tuh? Di sini terdakan yatabarrukun. Untuk mengambil barokah katanya. Mereka tahu barokah. Ya. Tapi ini kan barokahnya mereka dengan kita beda. Ini barokah luas. Ada kalanya Allah memberikan barokah ilmu, barokah umur, barokah harta, barokah waktu, macam-macam. Itu barokah. Cuman kebanyakan kalau kita nih menafsirkan barokah pasti materi. Pasti orang duitnya banyak berkah. Gitu kan? Kalau sebatas materi masih banyak orang di luar Islam mereka lebih banyak. Barokah itu nggak sampai di situ, saudara sekalian. Ya, di samping memang salah satu pembuktian barokah itu mungkin di bidang materi ada. Tapi banyak lagi yang mungkin bisa mengalahkan materi. Mana? Sehat walafiat dalam bisa melaksanakan ibadah itu namanya barokah. Sama yang pernah saya singgung. Setiap kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Apa isinya Rabbana atina fid dunya hasanah itu? Ya Allah berikanlah saya kebaikan apa? Di dunia. Pasti orang kebanyakan materi lagi. Senangan materi, bukan itu tafsirannya. Bukan. Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilmi wal ibadah. Tu atina fid dunya hasanah namanya. Kita punya ilmu, bisa ibadah, namanya hati apa? Hasanah fid dunya. Kenapa? Sebab kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dengan hasil ilmunya, dengan bisa ibadah. Kenapa bukan dunia yang disebutkan walaupun kita berada di dunia? Sebab setiap orang menjalankan perintah Allah, ya, dia ikuti apa yang dianjurkan oleh Allah, dunia bakal ngikutin. Tapi kalau orang cari dunia mulu, akhirat ketinggalan.
Pasti. Ya. Pagi sore siang malam kerja, ujung-ujungan nggak ada apa-apanya. Kenapa? Sebab kita salah. Ya, mementingkan panggilan dunia, kita lupa panggilan Allah. Tapi kalau kita pentingkan panggilan Allah, dunia bakal ngikut. Ya. Itu aja saudara, ya jangan bingung sebetulnya. So kita udah telah ditentuin udah sama Allah, cuman kita nggak sampai ke sono. Ini yang bermain, bukan ini. Tapi jangan lupa ya ikhtiar juga, ikhtiar mah kudu. Ya enggak, ikhtiar kudu sekedar mengganggu apa? Menggugurkan, jangan tujuan. Ikhtiar kudu, tapi jangan jadikan tujuan. Ya, iman, taikin jangan imun. Iman dulu, imun ngikut. Kalau imun naik, iman imron jeplat ntar. Ya, iman kedepankan, insya Allah ya. Jadi kalau Allah yang kita kedepankan, nggak ada yang sulit. Ya, terus saudara kembali, jadi barokah itu beda. Barokah yang diberikan untuk orang yang beriman dengan barokah kata mereka diberikan untuk di luar orang yang beriman, beda. Apa yang dasarnya nih? Kalau memang rezeki itu barokah, saudara, bisa gampang diajak ibadah, namanya rezeki barokah. Itu barokah tuh. Gampang aja untuk ibadah. Tapi ada yang nggak barokah. Ya, susah banget nyabutnya buat ibadah. Tapi kalau buat nyawer, ini bukan nyinggung, emang begitu udah. Kedua, julukan orang yang barokah itu, saudara, nggak bisa dinilai dengan materi, tapi terjawab segala masalah. Mau ngapain aja ada aja. Itu namanya barokah. Masih ada, masih. Dengan catatan saudara ikuti alur Allah. Jangan lawan arus, capek. Ya nggak? Suruh sholat, suruh zikir, suruh istighfar. Coba nggak bekerjain tuh. Jangan ngelawan. Sembahyang kagak, zikir kagak, sholat kagak, kan gitu. Bagaimana kan nikmat hidup ini? Ya. Sehingga Allah ini bertanya sama kita. Memang secara singkat ini seakan-akan begitu doang. Tapi saudara kalau renungi, fabi ayyi ala ya rabbikuma, ayo nikmat mana yang kau dustakan? Artinya apa? Semua ini punya Allah, semua udah diatur sama Allah. Bagaimana sih kamu merengkal, mati merengkal? Ya. Semua datang dari Allah, coba. Sehat siapa yang ngasih? Rezeki Allah. Kesempatan, umur. Ayo, mana lagi yang kamu cari? Jadi jangan didustakan, ini semua datang dari Allah. Sekecil apapun yang diberikan itu dari Allah. Cuman kadang-kadang kita suka timbul sifat congkak, angkuh dan sombong. Seakan-akan keberhasilan ini milik saya. Oh ya, sukses ini kerja keras saya. Itu yang congkak kita, nggak mengakui itu kebesaran Allah. Itu doang sebetulnya. Soalnya kalau kita pikirin berapa banyak orang yang pandai tidak diberikan kesempatan untuk memimpin, dan berapa banyak orang yang bodoh hidupnya berhasil. Ngomong apa? Ini kan? Ini pertanyaan buat kita. Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma?" Sehingga tafsiran ulama nih ya saudara, ada na'ma, ada al-ala. Al-ala itu nikmat. An-na'ma pun nikmat, sama. Ini sinonim kata. Ya, al-ala wan na'ma. Dua-duanya nikmat. Artinya nih, tapi secara pembuktian jauh beda. Itu loh. Kalau al-ala ini jenisnya. Ya. Mana jenisnya? Kita punya anggota sempurna, tangan kita ini namanya al-ala bahasa Arabnya nih. Nikmat tangan namanya al-ala. Nikmat kaki namanya al-ala. Ketika tangan bisa beribadah, kaki bisa melangkah untuk ibadah, namanya na'ma, nikmat itu. Nikmat Allah berikan kepada kita dengan anggota yang sempurna ini,
tangan kita bisa sodako, kaki kita bisa melangkah ke tempat ibadah. Itu namanya nikmat alhamdulillah. Banyak orang yang diberikan kesempatan Allah. Dari muda sampai kakek-kakek sampai nenek belum pernah diberikan kesempatan untuk hadir di majelis taklim. Banyak nggak? Banyak. Ya, sampai mati kagak nginjak musola, kagak nginjak masjid. Tapi giliran disembayangin, kan itu. Kenal kagak masih sembayang kagak. Tapi giliran mati minta sembayangin. Ini sebetulnya si mayit jenazah jerit. Cuman kita budeg. Lu jangan gua bawa ke masjid, gua hidup aja ogah apalagi gua mati gitu. Cuman kagak denger ente budeg. Ya. Iya kan? Ya sama juga ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata iblis? Bukankah engkau kalimullah, maksud Nabi Musa? Betul. Ya. Engkau mau kemana? Aku mau jalan, kata Nabi Musa. Iblis pesan begini, tolong kau salamkan kepada Tuhanmu ya Musa. Masih ada nggak kesempatan tobatku diterima oleh Tuhanmu, katanya. Ya nanti aku tanya. Ditanya tuh Nabi, ya Allah, iblis ini mulain insaf, mari. Capek dia dapat laknat. Kira-kira masih bisa nggak bertobat? Kata Allah bisa. Allah kan zat ghaffar, zat pengampun. Walaupun iblis meminta ampun, boleh diterima, nggak apa-apa. Ya, aku ampunkan iblis, tapi dengan syarat datang ke kuburan Nabi Adam minta maaf. Segitu doang. Apa kata iblis? Najis gua. Hidup aja gogah, apalagi udah mati. Segitu doang tuh iblis. Jangan kayak iblis kita. Romanya faktor gengsi begitu, nggak bisa begitu, jangan. Ya. Iblis emang dasar sombong dia. Gue masih hidup aja Musa, gue gogah datang sama Adam, gue tunduk sama Adam, baru udah mati, najis gue. Udah Allah tambah murka lagi. Ya, paham ya? Nah, ini masalah atirah nih baru. Ya, faro'ah ya. Kemudian al-atirah wala atirata. Ya, wal atiratu zabihatun kanat tazbahu fil ushri awali min rajaba wa tusamma rajiyatun. Wa tusamma rajiyatan wa kana yataqarrabu biha ahlul jahiliyah fil jahiliyah wa ahlul islam fi sadr islam summa nusikhat bi hadisin la faru'a wa la atirata. Nah, menurut tradisi orang-orang jahiliyah, setelah tanggal 1 tanggal 10, di awal tanggal 10 lain lagi. Mereka itu motong juga, motong onta. Buat siapa? Sesembahan buat Tuhan-Tuhan mereka. Tapi waktu sama rojiyah ya, ini mengharap. Roja mengharap. Tadi kan cari barokah tuh. Sekarang mengharapkan hasil perbuatannya. Wa kana yataqarrabu biha ahlul jahiliyah fil jahiliyah. Mereka tuh mendekatkan diri dengan tanggal 10 itu ya. Satu keberkahan, mengharap keberkahan. Tadi kan mencari barokah. Udah. Di sini mendekatkan diri dengan cara menyembelih onta tadi pada tanggal 10 bulan Rajab. Saudara, saya mendengar ya, tapi saya belum ketemu kitabnya. Kiai Maimun Zubair, Allah yarham, Allah maghfir, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada beliau ya. Wasilah kita sedikit saya kutip. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan yang besar? Ya. Saya pernah terangin, biar ingat lagi. Bukan peristiwa Isra Mi'raj doang. Ya. Pada tanggal 10 Rajab itu Allah mengundang malaikat Jibril. Kata Allah, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat bittahani wal bisyarat. Ya Jibril, umumkan seluruh dunia. Kau kasih tahu baik bangsa manusia dan yang lain-lainnya, bahwa pada malam ini, pada tanggal 10 Rajab, ya, cahaya kekasihku Muhammad yang sudah lama aku simpan, mulai hari ini, malam ini,
aku akan simpan ke dalam rahimnya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat mulia bulan Rajab. Jadi sebagai cikal bakal manusia yang paling mulia, pada tanggal 10 itu dimasukkanlah cahaya Rasulullah ya ke dalam rahimnya ibunya Rasulullah, Siti Aminah. Sehingga secara garis besar peranan Nabi Muhammad itu yang pegang Allah. Kenapa? Ketika Rasulullah berada dalam kandungan umur 1 bulan, ayahnya Abdullah meninggal. Sementara menurut medis ya, kalau 1 bulan itu belum jadi janin, baru segumpal darah, itu loh, belum jadi janin, belum berbentuk ya manusia. Tapi di sini hakikatnya emang Allah yang berperan. Tidak ada boleh yang ikut campur. Sehingga ada satu hadis Nabi, "Allamani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Semua Allah yang mengajarkan aku. Ya. Gak pernah kuliah Nabi Muhammad. Gak pernah. Tapi yang mengajarkan Allah. Sehingga Nabi Muhammad diejek. Mana mungkin Muhammad jadi seorang Rasul. Sekolah kagak, mondok kagak, tukang angon, anak yatim. Itu kata orang kafir. Nabi malu diejek begitu. Sehingga Allah turunkanlah surah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal. Di sini tuh seakan arti bebasnya Yasin ayya Muhammad, biarkan orang-orang tidak percaya tentang kenabianmu, aku Allah katanya sebagai saksi bahwa engkau adalah seorang nabi dan rasul. Baru tuh Nabi girang ya, bahwa dia langsung diperhatikan dan dipersaksikan langsung oleh Allah. Girang tuh Nabi. Makanya saudara kalau pengen girang terus, baca surah Yasin tuh setiap hari, jangan seminggu sekali baca, mau pagi mau sore kek. Kenapa? Mengambil barokah. Sebab itu ayat surah yang membuat hati Nabi senang tuh loh. Sehingga kata Nabi, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Suatu itu ada hatinya, dan hatinya Quran adalah Yasin. Dah ini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini tradisi jahiliyah telah disalin oleh tradisi Islam. Kalau dulu menyembelih onta, ya sekarang tidak. Kita baca istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, yang besar, yang kecil, yang sengaja, yang disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah